laki-laki dan 2 anak perempuan. Mereka akan duduk berjajar pada kursi. Ya, ini kita buat. Nah, ini kursinya. Mereka berjajar ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Jika anak laki-laki harus berdampingan, maka banyak cara mereka duduk adalah di titik. Ini laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3. Ini perempuan 1, perempuan 2. Sedangkan laki-laki ini harus selalu berdampingan. Berarti ada 3 unsur, yaitu laki-laki, perempuan 1, perempuan 2. Berarti karena di sini ada 3 unsur, karena tidak melingkar, berarti kita menggunakan permutasi unsur yang berbeda. Ya, berarti ada 3 unsur, berarti 3 faktorial. Karena laki-lakinya ini bisa bertukar posisi satu sama lain, ya. Jadi bisa kita tuliskan juga, kita kali dengan 3 faktorial. Jadi sama dengan 3 faktorial itu 6, 3 kali 6, yaitu sama dengan 36 cara. Jadi ada yang C. Ya, ini kalau di data, ya ini bisa formasi dari laki-laki ini 3 faktorial, sedangkan formasi dari cara mereka duduk, ya, ini laki-laki, perempuan 1, perempuan 2, ini 3 faktorial. Jadi ada 36. Selanjutnya nomor 22. Terdapat 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya, ini prosesnya hampir mirip dengan soal nomor 21 tadi. Nah, mereka akan duduk berjajar pada kursi. Jika anak perempuan harus berada di tepi, ini harus tepi P1, ini P2. Jadi ini laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3. Karena perempuannya berada di tepi, berarti yang nanti ada 3 unsur sama dengan yang tadi. Ini berarti laki-lakinya nanti ada formasi laki-lakinya ini ada 3 faktorial. Ya, terus kemudian sedangkan formasi P1 sama P2 ini harus selalu di tepi. Berarti kita kalikan dengan 2 faktorial, ya. Jadi ini tidak bisa berpindah, hanya bertukar posisi saja. Berarti ada 2. Ini sama dengan 6, kita kali dengan 2 faktorial 2, yaitu ada 12 cara. Jawabannya yang B. Ini B kalau di data, kalau 12 masih bisa, ya, jadi bisa di data. Selanjutnya nomor 23. 4 orang siswa mempunyai nilai rata-rata fisika 60. Terus kemudian siswa kelima ikut ulangan susulan dan mendapat nilai 90. Berarti bisa kita tuliskan menggunakan rata-rata gabungan. Ini rata-rata gabungan. Ini rumusnya adalah banyaknya unsur pertama dikali rata-rata unsur pertama ditambah banyaknya unsur kedua dikali dengan rata-rata unsur kedua dibagi dengan banyaknya unsur pertama ditambah banyaknya unsur kedua. Dari sini sudah jelas 4 orang mempunyai nilai rata-rata fisika 60. Ya, berarti kita sebut unsur pertama banyaknya 4, terus kemudian rata-ratanya 60. Siswa kelima berarti 1 orang, ya, ini ditambahkan, ya, dengan rata-rata 90, ya, dia mendapat nilai 90. Ya, kita bagi dengan 5. Jadi sama dengan 240 ditambah dengan 90 kita bagi dengan 5. Sama dengan 330 dibagi dengan 5, yaitu 66. Jadi rata-ratanya 66, yang E jawabannya. Selanjutnya nomor 24. Hasil pendataan 24 balita di suatu puskesmas, terdapat 9 balita pernah diberi vaksin imunisasi penyakit campak dan polio. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang paling mudah untuk mengerjakannya dengan menggunakan diagram Venn. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Ya, ini ada 9 balita pernah diberi vaksin imunisasi campak dan polio. Ini campaknya, ini folionya. Ya, berarti kalau kedua-duanya berarti di tengah ini, ya, ada 9 balita. Terus kemudian 5 balita belum pernah divaksin, berarti di luar. Ini 5 balita. Terus kemudian
banyaknya berita yang diberi vaksin campak saja, berarti campak saja yang bagian ini, T misalkan X, ya, sama dengan 3 kali lipat dari vaksin polio. Ya, berarti kalau vaksin polionya X, berarti campaknya di sini 3X. Ya, jadi campaknya itu lebih banyak dari folionya 3 kalinya. Nah, banyaknya berita yang diberi vaksin imunisasi campak adalah titik. Berarti karena ini semestanya ada 42 balita, berarti nanti 3X ditambah dengan 9 ditambah dengan X, terus kemudian ditambah dengan 5 sama dengan 42. Ya, kita tambahkan berarti 4X ditambah dengan 14 sama dengan 42. Berarti 4X nya sama dengan 42 dikurangi dengan 14. Berarti 4X sama dengan 8. Terus kemudian 3 dikurangi 1 28. Berarti X nya sama dengan 7. Banyaknya berita yang diberi vaksin imunisasi campak adalah titik. Berarti campak di sini ada 3X sama 9 ya. Karena X nya 7, berarti nanti yang pada soal ini ya, yang diberi imunisasi campak ini berarti 3X ditambah dengan 9. Karena X nya 7, berarti 21 ditambah dengan 9, yaitu ada 30 anak ya. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 25. 10 ekor kambing dapat menghabiskan 400 kg pakan. Nah, ini agak penalarannya agak susah ini ya. 400 kg kambing 10 ekor kambing ya, 10 ekor kambing dapat menghabiskan 400 kg pakan dalam waktu 8 hari. Berarti ini bisa kita tuliskan kalau 1 ekor kambing saja ini dapat menghabiskan 40 kg dalam waktu 8 hari. Ini bentuk sederhananya seperti ini. Berapa hari yang dibutuhkan 12 ekor kambing? Ya, berarti kalau ini kita buat 12 ekor, berarti yang ini ya, ini 12 ekor, berarti sama dengan akan menghabiskan, ini kita kali dengan 12, berarti 480 dalam waktu 8 hari. Nah, ini kalau kambingnya 1, ini dapat menghabiskan 40 kg dalam waktu 8 hari. Kalau kambingnya 12, 480 dalam waktu 8 hari ya. Sekarang pertanyaannya berapa hari yang dibutuhkan 12 ekor kambing? Ya, ini sudah sama. Terus kemudian menghabiskan 960 kg pakan dalam waktu X hari. Karena ini sudah sama, berarti kita tinggal menentukan besarnya X ini ya. Ya. Jadi jumlah ekor kambingnya sama. Perhatikan, semakin banyak pakannya, maka waktunya akan semakin besar. Berarti ini artinya perbandingan senilai ya. Berarti bisa kita tuliskan 480 dibagi 960 sama dengan 8 dibagi X. Kita sederhanakan, ini menjadi 1:2 sama dengan 8 dibagi X. Jelas X nya sama dengan 16. Jadi jawabannya adalah yang do. Untuk soal nomor 26, ya, ini ada suatu barisan aritmatika ya, atau deret aritmatika. Suku kedua suatu deret aritmatika adalah 5 ya, dan jumlah suku keempat dan suku keenam adalah 28, maka suku ke-9 adalah titik. Di sini kalau barisan aritmatika, maka suku ke n nya itu dirumuskan sebagai A ya, ditambah dengan N dikurangi 1 dikali dengan beda ya. Dimana A ini adalah suku yang awal ya, suku mula-mula, sedangkan N ini banyaknya suku, beda B nya ini adalah beda barisan aritmatika tersebut ya. Jadi kalau di kalimat pertama ini suku kedua suatu deret aritmatika berarti U2 sama dengan A ditambah, karena N nya 2 ya, suku kedua berarti 2 dikurangi 1 yaitu 1 ya, atau 1 B ya. Ini sama dengan berapa? Yaitu 5. Terus berikutnya jumlah suku keempat dan suku keenam ya, berarti di sini saya tulis
U4 ditambah dengan U6 ini sama dengan, ya kita sama menggunakan ini. Kalau U4 berarti A ditambah 4 dikurangi 1 3, itu 3B. Ini U4 nya, sedangkan ditambah dengan U6, ya berarti A ditambah dengan 6 dikurangi 1 5, berarti 5B, sama dengan 28. Oke, dari sini kita sudah mendapatkan variabel A sama variabel B, sehingga bisa kita tuliskan di sini A ditambah dengan B sama dengan 5. Sedangkan ini A tambah A yaitu 2A, 3B tambah 5B yaitu 8B, sama dengan 28. Ya. Untuk mengeliminasi ini bisa kita kalikan 1 sama dikali setengah, ya, atau dikali 2, ini dikali 1. Sekarang kita tuliskan, ini kita kali 1, ini kita kali dengan setengah, ya. Karena kalau dikali setengah nanti variabelnya ini sama, ya, A sama-sama A nya. Kita tulis lagi A ditambah dengan B, ya, ditambah B sama dengan 5. Terus kemudian di sini kalau dikali setengah berarti A ditambah dengan 4B sama dengan 14. Ya, kalau kita kurangkan, B dikurangi 3B yaitu min 3B sama dengan 5 dikurangi 14 yaitu negatif 9. Berarti B nya sama dengan 3. Ya, kalau B nya 3 berarti A nya sudah didapatkan, ya. A ditambah 3 sama dengan 5, jelas A nya sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah suku ke-9, ya. Di sini U9 berarti sama dengan A ditambah dengan 9 dikurangi 1 yaitu 8B. Ya, berarti A nya sudah didapatkan 2, sedangkan B nya 3, berarti 8 dikali dengan 3 yaitu 2 ditambah dengan 24, ya, sama dengan 26. Jadi jawabannya nomor 26 ini adalah B. Selanjutnya soal nomor 27. Ya, kakak tua merpati ini setara dengan titik. Kalau anjing header ini kurang tepat, ya. Kalau kakak tua ini jenis burung, yang paling tepat adalah yang B. Jadi ini gurame sama kakap ini jenis ikan. Kalau gajah semut kurang tepat, singa naga juga kurang tepat, elang dan kupu-kupu kurang tepat, anjing header juga tidak tepat. Jadi yang B. Sekarang selanjutnya nomor 28. Ya, ini ada seorang pedagang buah membeli 60 kg mangga dengan harga 420.000. Kemudian pedagang tersebut menjual kembali, ya, mangga tersebut dengan harga 9.000 tiap kilogramnya. Ya, karena terlalu lama ditampung, ada 1 kg mangga tersebut membusuk dan tidak dapat dijual kembali. Maka dari penjualan mangga tersebut diperoleh bahwa pedagang buah tersebut mengalami titik. Ini harga belinya sudah jelas, yaitu 420.000. Kita tulis harga jualnya. Ini 60 kg, ya. Karena membusuk 1 kg berarti tinggal 59 kg. Kita kali dengan harga jualnya per kilogram yaitu 9.000. Nah, sekarang kita tuliskan 59 dikali 9.000. 9 kali 9 81, 1 nyimpen 8, 4 9 dikali 5 45 ditambah 8 53. Ya, berarti 531.000. Nah, dari sini disimpulkan bahwa karena harga jual lebih besar daripada harga beli, berarti dia mengalami keuntung, ya. Besarnya untung yaitu harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya di situ di 531.000, ya, dikurangi dengan 420.000. Jadi dapatkan ini 0 dikurangkan 0 0 0, ini 1, 3 dikurangi 2 juga 1,
5 dikurangi 4 1, berarti 111.000. Jadi untungnya 111.000 yang C. Berikutnya nomor 29. Sebuah truk menghabiskan 8 liter bahan bakar untuk menempuh 56 km. Berarti 8 liter ini dapat menempuh 56 km. Apabila truk tersebut memiliki 6 liter bahan bakar, berarti di dalam truknya tersebut sebelum diisi dia masih memiliki 5 liter bahan bakar. Dia akan menempuh 182 km. Ya, di sini 182 km. Maka akan menghabiskan bahan bakar sebanyak X, ya. Gitu. Ini ciri-ciri dari perbandingan senilai, ya, karena kalau bahan bakarnya semakin besar, maka jarak yang ditempuh juga akan semakin besar juga. Berarti perbandingan senilai. Untuk pengerjaannya berarti 8 dibagi X sama dengan, ini tidak kita balik, 56 dibagi 182. Nah, sekarang kita sederhanakan. 8 dibagi X ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 dulu, gak apa-apa. 28 dibagi 91. Terus kemudian ini kita kalikan silang, berarti nanti 8 dikali 91 sama dengan X dikali dengan 28. Berarti X dikali 28 sama dengan 8 dikali 91. Berarti X nya sama dengan 8 dikali 91 dibagi 28. Ini kita bagi 4 2, kita bagi 4 7. Ini sama dengan 91. Kita tuliskan di sini X-nya berarti sama dengan 2 dikali 91 dibagi 7. Ya, ini 182 dibagi 7. Ya, kita tulis di sini 182 dibagi dengan 7. Ini 2 dikalikan 14, berarti 4 2 6, 26. Ya. Jadi jawabannya 26 dikurangi 5 liter, ya. Jadi tambahannya bahan bakar tersebut yaitu 21 liter, didapatkan dari 26 dikurangi 5 liter, ya, yaitu 21. Selanjutnya nomor 3. Perbandingan permen Aurel dan Rani dan Dea adalah 5 dibanding 3 dibanding 2. Berarti Aurel dibanding Rani dibanding Dea, ini perbandingannya 5 dibanding 3 dibanding 2. Dari sini Raninya 5, Aurelnya 5, Raninya 3, Deanya 2. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jumlah permen Dea dan Rani. Ya, ini permennya Dea ditambah Rani. Ya, berarti yang ditanyakan nanti penulisannya adalah perbandingan yang ditanyakan, ya, yang ditanyakan yaitu permennya Dea ditambah Rani, ya, dibanding dengan perbandingan yang diketahui. Yang diketahui yaitu jumlahnya permen Aurel dan Rani. Ini Aurel sama Rani, ya, dikali, ya, yang diketahui, ya, yaitu jumlahnya permen Aurel dan Rani yaitu 64. Jadi sama dengan perbandingan Dea dan Rani. Dea dan Rani perbandingannya berarti 2 ditambah 3 yaitu 5, ya, dibagi dengan perbandingannya Aurel dan Rani, ini ada 5 tambah 3, ya, 5 tambah 3 8, ya, dikali dengan 64, ya, sama dengan, kita sederhanakan, 8 berarti ada 40. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 31. Diketahui barisan aritmatika sebagai berikut. Suku ke-10 dan ke-31 adalah dari sini didapatkan bahwa suku pertamanya adalah 1, bedanya barisannya adalah 3. Ya. Seperti yang tadi, ya, suku ke N itu dirumuskan sebagai A ditambah N dikurangi 1 dikali dengan beda. Ya. Ya, karena yang ditanyakan adalah U10, berarti A
ditambah dengan 9 dikali B ya. 10 kurang 1 9. Jadi sama dengan di sini A-nya 1 ditambah 9, B-nya 3. Ya, itu sama dengan 28. Sedangkan U ke 31 sama dengan A ditambah dengan 31 dikurangi 1 30 ya, B. Jadi sama dengan di sini, jadi A-nya 1 ditambah 30 dikali 3. Ya, ini sama dengan 1 ditambah 90 sama dengan 91. Jadi jawabannya adalah yang E. Yang E. Selanjutnya soal nomor Yudi diwajibkan mengerjakan 8 dari 12 soal, tetapi 1 sampai 5 wajib dikerjakan. Banyaknya pilihan yang harus diambil Yudi adalah titik. Berarti bisa kita tuliskan ya soalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tapi 1 sampai 5 ini wajib dikerjakan. Berarti Budi akan memilih ya 3 soal dari 7 soal ini. Ya, karena sudah mengerjakan 5, berarti kurang 3 soal. Ya, berarti memilih 3 soal dari 7 soal ini. Ya, cara cepatnya kita bisa menggunakan kombinasi. Ya. Jadi karena ini dibolak-balik sama, artinya dia mengerjakan 6, 7, 8 sama dengan 8, 7, 6, berarti bisa menggunakan kombinasi. Dia akan memilih 3 soal ya, dari 7 soal yang tersedia. Berdasarkan rumusnya, maka didapatkan 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 4 faktorial. Ya, berarti di sini 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 4 faktorial. Ini kita sederhanakan. 3 faktorial itu 6, ya kita coret berarti sama dengan 35 cara. Ya. Ya. Salah satu caranya ya dia mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pilihan pertama ya. Pilihan. Nanti ada 35 cara. Oke, selanjutnya adalah berarti jawabannya adalah yang A. Selanjutnya nomor 33. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Ya, sebagian murid yang ujian menggunakan jam tangan. Ya, kesimpulannya adalah itu. Jadi di sini misalkan yang murid yang ujian ya. Murid yang ujian ya di sini berarti yang menggunakan kalkulator. Jadi semua murid yang ujian ini tidak menggunakan kalkulator ya. Jadi tidak ada kalkulator yang digunakan murid yang ujian ya. Terus sebagian murid yang ujian menggunakan jam tangan. Berarti kita buat di sini ini jam tangan. Jadi ada sebagian murid ini ya yang ujian menggunakan jam tangan. Berarti ada yang tidak menggunakan jam tangan. Sekarang kita seleksi pilihan dari A, B, C, D-nya. Semua murid yang ujian menggunakan jam tangan ya. Karena di sini ada yang tidak menggunakan jam tangan ya, ini yang bagian sini. Bagian ini berarti yang A ini jelas salah. Yang B, sementara murid yang ujian ya ini tidak menggunakan jam tangan. Ya ini juga salah karena bertolak belakang. Karena ada murid yang ujian menggunakan jam tangan yang saya arsir ini. Berarti B salah. Yang C, semua murid yang ujian tidak menggunakan kalkulator dan tidak menggunakan jam tangan. Ini juga salah. Karena ada murid yang menggunakan jam tangan ya. Jadi dia tidak menggunakan kalkulator tapi dia menggunakan jam tangan. Berarti C salah ya. Terus yang D, sebagian murid yang ujian ini menggunakan jam tangan ya, menggunakan jam tangan dan tidak menggunakan kalkulator. Nah, ini di sini ya posisinya. Ini baru yang benar. Yang E, sebagian murid yang ujian menggunakan jam tangan dan menggunakan kalkulator. Ini jelas salah. Jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya soal nomor 34. Semua model menggunakan gaun pengantin. Ya, berarti bisa kita tuliskan di sini. Kita buat ini gaun pengantinnya, sedangkan di dalamnya adalah model. Ya, berarti bisa kita tuliskan semua model menggunakan gaun pengantin. Ya, ini modelnya menggunakan gaun pengantin. Ya, semua yang menggunakan gaun pengantin terlihat cantik. Ya, berarti di sini bisa kita tuliskan di luarnya ini orang-orang cantik. Ya, jadi yang menggunakan gaun pengantin
ya pasti cantik ya. Jadi berarti dari sini sudah disimpulkan bahwa semua model terlihat cantik. Jadi semua model ini pasti dalam kelompoknya cantik ya. Jadi semua model terlihat tidak cantik salah. Semua model yang tidak menggunakan gaun pengantin juga salah. Semua model terlihat cantik, berarti yang B jawabannya. Selanjutnya adalah soal nomor 35. Suatu persegi panjang memiliki keliling 84 cm. Tak buat ini persegi panjangnya, ini panjang, ini lebarnya. Ya, kelilingnya rumusnya adalah 2 panjang ditambah dengan 2 lebar ya, sama dengan 84. Berarti panjang ditambah lebar sama dengan 42. Selisihnya adalah panjang dan lebarnya 6 cm. Berarti P dikurangi L sama dengan 6 cm ya, kalau ini kita tambahkan berarti 2P sama dengan 48. Berarti P nya sama dengan 24. Kalau P nya 24 ditambah berapa supaya 42 ya, berarti lebarnya sama dengan 18 ya. Berarti luas persegi panjang tersebut ya, panjang dikali lebar, ini luasnya berarti sama dengan 24 dikali 18. Untuk menghitungnya bisa kita tuliskan 48 dikali dengan 9 ya. 9 dikali 8 72, 47 36 tambah 7 43 ya, jadi jawabannya adalah yang A.